Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Teni NHR, di channel YouTube Teni NHR. Dan tentunya sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu, like and share. Karena insya Allah channel YouTube saya ini berisi konten-konten yang sangat bermanfaat sekali. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan melanjutkan kembali mengenai optimalisasi e-learning. Nah, di sini saya akan sedikit sharing sama teman-teman semua mengenai tools online yang sering saya gunakan dan ini sangat bermanfaat sekali. Terutama kita saat ini sedang mengalami pandemik ya, kemudian di mana-mana pembelajaran daring. Nah, ini sangat bermanfaat sekali sehingga kita tidak perlu untuk bertemu tatap muka, tetapi kita tetap bisa berinteraksi secara online. Oke, salah satu tools online yang akan saya pakai yaitu Poll Everywhere ya. Nah, jadi teman-teman semua bisa langsung seperti barusan di search di Google ya, Poll Everywhere. Poll Everywhere ini adalah salah satu aplikasi atau tools online e-voting ya. Jadi kita bisa melakukan polling, voting ya. Tetapi sebetulnya lebih daripada itu. Jadi kita bisa interaktif ya dalam pembelajaran. Nah, sebetulnya masih banyak lagi ya. Ada lagi namanya ini Mentimeter ya. Ini juga hampir sama ya. Tetapi ada lagi Direct Poll ya, Direct Poll. Nah, ini juga hampir sama. Ketiganya ini hampir sama dan sangat mudah sekali. Tetapi yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua adalah penggunaan Poll Everywhere yang menurut saya sangat mudah sekali, sangat enak, sangat nyaman. Terutama bagi kita, para kaum pembelajar ya, baik dosen, trainer, ya, fasilitator, ataupun bagi mahasiswa pelajar. Oke, kita langsung saja buka. Ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Karena saya sudah login ya, maka posisinya seperti ini. Jadi saya sudah login dengan menggunakan akun saya. Nah, tapi bagi teman-teman yang belum login, silahkan login terdahulu dengan menggunakan email yang digunakan. Ya, memang kebanyakan lebih sinkron jika dengan menggunakan Gmail. Oke, lanjut. Nah, di sini ada banyak di dashboardnya ya. Ada activities, kemudian ada ini semua ya. Kita ini langsung saja di activities ya. Oke, langsung saja. Nah, ini ada beberapa yang sudah pernah saya pakai ya. Jadi kalau misalkan sudah login, nanti kita muncul ya akun kita. Kemudian akan muncul beberapa aktivitas yang sudah pernah kita lakukan. Misalkan ini yang punya saya ya. Nah, yang punya saya misalkan saya pernah melakukan polling tentang pemahaman dan kemampuan apa yang telah Anda kuasai hari ini gitu ya. Jadi kalau training saya selalu sering menggunakan itu. Kemudian masalah lulusan bidan dalam hukum. Ini yang pernah saya pakai. Jadi nanti akan muncul di activities. Nah, kalau kita bikin baru, kita buat create saja. Klik. Ya. Nah, saat mengklik, kita pilih. Jadi dia di sini itu di menunya ada beberapa menu pilihan ya. Ada beberapa menu pilihan, bentuk daripada polling atau bentuk daripada tampilan yang inginkan nanti oleh kita ini mau seperti apa. Apakah mau bentuknya multiple choice, ya? Apakah mau bentuknya word cloud,
Word cloud itu tulisan yang berkumpul ya, yang menarik tuh ya, yang berkumpul gitu ya. Kemudian bentuknya Q&A atau bentuknya gambar, mau bentuknya survei atau bentuknya open ended, terbuka gitu. Nah, misalkan kita coba yang word cloud dulu ya. Kita coba misalkan apa ya? Insight pembelajaran hari ini. Ini title ini adalah judulnya ya. Insight pembelajaran atau insight training. Insight training. Oke, create. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau ganti ya, ini bisa saja ya kita ganti gitu. Tapi usahakan ya saat kita mengetik ya, itu betul-betul pertanyaan yang lebih spesifik ya. Nah, di sini sudah muncul judulnya adalah Insight Training. Jadi Insight Training itu sebuah kalimat ya, pernyataan apa sih kesannya setelah mengikuti training ini gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini akan muncul seperti ini, not respond received yet. Jadi belum ada respon nih gitu ya, belum ada respon daripada polling kita. Nah, bagaimana supaya kita men-share ya, men-share-nya? Kita aktifkan dulu. Nah, kita aktifkan dulu, aktif. Oke. Setelah kita aktif, kita coba lihat ke sini ya. Di sini ada tes. Nah, jadi nanti itu akan muncul di orang yang akan kita share ya. Seperti ini tampilannya. Misalkan ya, kita isi tes. Nah, muncul kan tes ya. Ini karena bentuknya cloud ya. Nah, itu seperti itu. Kita hapus lagi ya. Oke, nah kemudian kita presentasikan. Nah, sebelum kita presentasikan, ini kan kita mengharapkan orang lain menjawab ya. Nah, jadi kan situasinya ini bisa online saat sinkronos, saat misalkan kita sedang training saat itu live gitu ya. Misalkan saya lagi melatih, saya lagi mentraining, kemudian saya sharekan. Nah, nanti si peserta training ini akan mendapatkan bentuk yang tes tadi ya, yang submit tadi, linknya, kemudian diisi nanti akan muncul di sini. Nah, tetapi bisa juga ya, ini tidak live gitu ya, di-share saja. Nah, jadi kita share. Nah, ini kan sudah ada tuh linknya ya. Gimana cara mengkopinya? Kita copy saja. Oke, ya. Nah, kita sharekan saja langsung gitu ya. Misalkan kalau misalkan posisinya di laptop seperti ini, ya misalkan pakai WA gitu ya, nanti di-sharekan, kemudian orang yang akan menerima share-nya itu kan akan berupa link. Nah, nanti akan muncul seperti gambar di sini ya. Nanti langsung isi. Nah, nanti saat kita mempresentasikan, kita tinggal klik presentasi atau kita klik full screen. Nah, jadi kalau misalkan di Zoom, itu saat kita sedang training, kita boleh melakukan ini dan sangat menarik sekali karena ini adalah sangat menggairahkan peserta gitu ya. Apalagi kalau bentuknya cloud ya, bentuknya cloud. Nah, langsung saja kita full screen seperti ini, di share screen Zoom, nanti akan muncul. Coba kita lihat ya, cari apa namanya, cloud everywhere, poll everywhere. Nah, kalau
Cloud Depot Everywhere itu munculnya nanti seperti ini. Nah, amazing ya. Nah, ini nanti sampai seperti ini. Ada lagi yang open-ended ya. Open-ended itu misalkan kayak gini tampilannya ya. Karena kita harus praktekkan langsung, itu harus dicoba sendiri-sendiri ya. Nah, kalau open-ended nanti munculnya bisa seperti ini ya, bisa seperti ini atau bisa seperti ini. Keren nggak sih? Keren bingit, dan tentunya ini sangat akan menambah semangat dalam pembelajaran. Oke, kalau sudah selesai, dia akan nge-save sendiri ya, nge-save sendiri, kemudian kita langsung tutup boleh, ataupun kita logout juga boleh. Oke, sekian saja untuk sharing tentang salah satu tools online yang sangat bagus sekali dan mudah ya untuk digunakan dalam pembelajaran online. Terima kasih. Salam pembelajaran dari saya, Teni Nurlatifah HR.